Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih ada satu cerita begini saudara tentang kuda liar dan kuda yang di dalam kandang. Nah, suatu ketika saudaraku ya, kan di dunia ini ada musim, saudara. Kalau di Indonesia ada 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Misalkan di beberapa daerah ada yang 4 musim, ada yang 3 musim, saudara. Nah, ketika saudara kasih musim kemarau terjadi, maka kuda liar turun dari hutan, saudara kasih ya, saudaraku, dia masuk di kandang kuda yang sedang dalam kurungan, saudara kasih. Nah, dia berkata, saudaraku, enak aku kan, kemana saja bebas, mau makan di mana, minum di mana, tidur di mana, bebas. Tapi tahu bagaimana? Di situ aja terus, di situ aja terus, mau makan apa bisa ganti, mau makan ini bisa ganti, pokoknya enak kuasa kalau saya bebas. Haleluya. Nah, kira-kira seperti itu, tapi ada yang lebih bagus dari ceritanya, saudara kasih. Dan saudaraku, ya, musim berganti. Nah, saudara, musim berganti. Dari musim kemarau masuk ke musim salju. Ya, saudaraku. Nah, kalau kita tahu salju, saudara kasih ya, dinginnya minta ampun. Nah, saudaraku. Nah, saudara kasih, ya, di mana orang yang ada, kuda yang ada dalam kandang ini, walaupun musim salju, tetap terpelihara. Di mana semua rumput-rumput sudah ditutupi salju, saudara kasih. Dan saudaraku, semua suasana dingin, di luar sana dingin semuanya, saudara kasih. Tetapi kuda yang ada dalam kandang ini, yang ada dalam pengembalaan ini, saudaraku, tetap terpelihara hidupnya. Karena kenapa? Ada gembalanya. Amin, saudaraku. Nah, ketika jam makan dikasih makan, ketika suasana dingin dinyalakan api supaya kuda-kuda ini tidak mati kedinginan. Tetapi yang tidak tergembala, saudara kasih, pasti mati karena perubahan cuaca. Haleluya. Nah, kira-kira begitulah cerita singkatnya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi, saudara kasih, memang ketika kita tidak mau digembalakan, mau bebas, saudaraku, enak rasanya. Tapi ada masa di mana, saudaraku, kita tidak bisa hidup tanpa gembala. Haleluya, saudaraku. Nah, sebabnya mari setia. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi Bapak Ibu serahkan, dikatakan serahkanlah diri saudara pada gereja yang hidup. Haleluya. Serahkan diri kita kepada gereja. Kalau kata menyerahkan, saudaraku, berarti kita harus mau mengikuti aturan di dalamnya. Amin, saudaraku. Nah, jadilah gembala bagi jiwa-jiwa yang lain. Bapak Ibu saudara kasih ya. Supaya kita bisa berganda, katakanlah saudaraku, supaya jumlah kita berganda di sini. Kalau ada jiwa baru, Bapak Ibu saudaraku, jangan jadi duri bagi mereka. Haleluya. Jangan karena mereka nggak senang lagi, nggak suka lagi datang di tempat ibadah ini. Yang namanya mungkin orang baru, nggak ngerti apa-apa, langgar sana, langgar sini, itu hal biasa. Karena namanya baru, amin saudaraku. Nah, disitulah kita bertindak sebagai gembala bagi mereka untuk mengajak mereka, mengajari mereka, menasihati mereka. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kita gembala bagi jiwa-jiwa yang baru. Amin saudaraku. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Maju terus, semangat terus. Amin saudara. Supaya terjadi pergantian dalam hidup ini, maju terus, semangat terus. Walau musim berganti, suasana berganti, keadaan berganti, situasi berganti, saudara kasih, mari kita tetap maju. Mari kita tetap semangat, amin. Haleluya. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin. Bapak Ibu saudaraku, mungkin daun, mungkin menurun, grafiknya menurun, Bapak Ibu saudara kasih. Tapi firman Tuhan berkata, semangat. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, mari semangat saudara kasih. Mari semangat kita semuanya. Haleluya. Yang mau semangat katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Itulah supaya hal itu jadi dalam hidup kita. Sudah direncanakan Tuhan. Saudara kasih. Sudah ya. Ada kebangkitan yang dari Tuhan, ada pemimpin yang daripada Tuhan, ada gembala yang daripada Tuhan, saudara kasih ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu saudaraku, supaya kita bisa diperhitungkan ya.
membuang semua pikiran yang meremehkan kita. Saya percaya semua manusia di sini nggak suka kalau diremehkan. Amin, saudaraku. Anak kecil sekalipun ya, nggak suka kalau dia diremehkan. Dan emang itu sudah karakter manusia, sudah sifat manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih, di sekeliling kita banyak orang yang mau meremehkan kita. Haleluya. Apalagi karena keadaan kita seperti firman Tuhan tadi. Tidak ada yang terpandang, tidak ada yang bijak, tidak ada yang saudaraku yang pintar, ya. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang berkedudukan, tidak ada yang punya pekerjaan yang besar, tidak ada pemimpin, ya. Nah, secara dunia ini kita di bawah, pasti banyak orang merendah. Haleluya. Pasti banyak orang merendah, Bapak Ibu Saudara kasih. Dan saudaraku, kita nggak bisa bilang apa-apa kepada orang. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus dikatakan begini, saudaraku, ya, penting kita ketahui apa yang ada kita. Penting kita ketahui apa yang kita miliki. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, kita harus sadar. Anak-anak Tuhan harus sadar. Kita semua harus sadar. Saudaraku, semua kita, saudaraku, dikasih Tuhan talenta kah? Amin, saudaraku. Nggak ada manusia di dunia ini terlahir tanpa keahlian apa-apa. Saudara kasih. Nah, dikatakan di sini contohnya Musa. Nah, Musa ditanya, apa yang ada pada Musa? Pada waktu itu yang ada pada Musa, saudara kasih, cuma tongkat kayu. Saudaraku, ya mungkin itu dulu penting karena dulu nggak ada jalan raya, nih, saudara kasih. Ya mungkin perlu itu, mana tahu ada ular atau bagaimana supaya tongkat itu perlu dipakai. Atau karena jalan-jalan nggak bagus, saudaraku, supaya ada menopang ketika mungkin jalan terjal atau segala macam. Jadi, Musa bilang tongkat Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan selalu memulai dari apa yang ada pada kita. Haleluya. Saudara kasih tahu, dengan apa yang ada pada kita itu Tuhan melakukan banyak mujizat yang besar. Amin, saudaraku. Saudara kasih dalam nama Tuhan ini, sekarang ini dunia canggih, ya. Pompa sebesar apapun, ya saudara kasih, bisa diciptakan. Bahkan saudara, kalau kita dengarkan Jakarta sudah banjir, ada pompa, ya pompa-pompa dialirkan, dihidupkan untuk mengalirkan air ke laut. Tetapi Musa dengan kayu, saudaraku, dibelahnya laut. Amin, saudaraku. Nah, Jakarta masih tenggelam walaupun banyak pompa. Nah, saudara kasih. Tetapi Musa dengan benda kayu-kayu itu, saudaraku, yang ada artinya kita, tetapi ada padanya. Itu saudara kasih, dari situ Tuhan bekerja. Haleluya. Ada lagi minggu lalu, 2 minggu lalu kita dengarkan seorang janda yang berhutang. Ditanya oleh Elia, saudara kasih, apa yang ada padamu? Cuma sedikit minyak dalam buli-buli. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan berkata, kumpulkan tempat-tempat tempayan sebanyak-banyaknya, pinjam dari tetangga-tetangga, tuangkan. Nah, dari Tuhan selalu memulai dari apa yang ada pada anak-anak Tuhan. Jangan bodoh. Amin. Jangan bodoh, cari apa yang ada pada saudara. Apa keahlian saudara? Apa talenta saudara? Tuhan mau bekerja di sini. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Tadi katakan ini sini saudaraku. Walaupun Tuhan luar biasa berkuasa membuat dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Saudara percaya itu? Amin, saudaraku. Dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi dengar baik-baik. Tetapi untuk pergandaan Tuhan membutuhkan sesuatu dari kita. Namanya mau digandakan. Kalau di dunia ini pun saudara pernah dengarkan, saudaraku, ada yang penggandaan uang. Amin, saudaraku. Kalau beli tipu-tipu, saudara kasih, ya, menggandakan uang. Tetapi yang pertama, syarat pertama ada dulu uangnya. Entah kali 1.000, entah kali 5.000, entah kali 10. Yang penting ada dulu uangnya, baru bisa digandakan. Nah, di dalam Tuhan pun seperti itu. Ya. Walaupun Tuhan bisa membuat segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, tapi khusus untuk pergandaan.
harus ada sesuatu yang diserahkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mau berganda di mana? Nah, katakanlah saudaraku, saudara mau berganda dalam hal keuangan. Saudaraku, harus saudara serahkan uang saudara kepada Tuhan. Amin, saudara kasih. Jangan simpan semuanya, berikan untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Saudara kasih, bukan memeras ini namanya. Ya, ini bukan pemerasan. Saudara kasih, kalau saudara punya iman lakukan, karena saudaraku ya hanya dengan iman Tuhan bisa bekerja. Tapi saya mau mengajak, saya mendorong imani setiap firman Tuhan. Ya, saudara kasih. Ada banyak orang mengimani, ya saudara kasih mujizat-mujizat yang besar. Tetapi kalau giliran uang diminta, saudara kasih ada beda pikiran. Janganlah seperti itu. Haleluya. Haleluya. Yang tidak mau pelit katakan amin. Harus kita serahkan apa yang ada pada kita supaya Tuhan bisa buat berganda. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau saudara pun berdoa, Tuhan berganda, aku berganda, aku berganda. Saudara klaim terus berganda dalam nama Yesus. Tapi tidak kasih apa-apa, tidak jadi apa-apa juga saudara. Sadari, amin saudaraku. Ini firman Tuhan, bukan saudaraku ya kata-kata manusia supaya ya mendorong memotivasi saudara. Ini bukan motivator ini saudara kasih. Ini firman Tuhan yang disampaikan. Haleluya. Nah, maka Bapak Ibu saudara kasih ya, saudara harus melepaskan. Kalau mau melepaskan apa yang ada pada saudara supaya Tuhan buat berganda dalam kehidupan kita ini saudara kasih ya. Dan dikatakan tadi di sini saudaraku yang kita baca tadi dalam 1 Korintus 26 ayat 29 itu tadi, nggak usah kita baca lagi saudaraku, tapi dengarkan firman Tuhan ini saudara kasih. Ini adalah firman Tuhan. Amin saudara kasih. Ini adalah firman Tuhan. Kenapa dikatakan ini adalah firman Tuhan? Karena firman Tuhan ya dan amin. Saudara kasih. Percaya nggak percaya firman Tuhan pasti terlaksana. Percaya nggak percaya firman Tuhan harus digenapi. Tapi bagi orang yang melakukan. Amin saudara. Ini firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 1 tadi 26 sampai 29 tadi saudaraku dikatakan ya. 29 dikatakan, 26 dikatakan. 28 saya bacakan saudara. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan yang apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ya. Karena kita sudah diberkati, digaungkan oleh Tuhan, maka yang tadi mereka terpandang secara dunia tidak terpandang lagi, bukan karena mereka nurun. Haleluya. Bukan karena mereka udah bangkrut, bukan. Memang mereka tetap pada posisi mereka, tetapi anak Tuhan jauh melebihi mereka. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini firman Tuhan. Tuhan bilang, amin saudaraku. Nah, ini adalah janji Tuhan. Yang percaya ini janji Tuhan katakan amin. Amin. Ini pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan sedang bekerja. Amin saudara. Tuhan sedang mengerjakan. Saudara kasih, itu sebabnya kalau Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, saudara sabar menunggu. Karena sedang dikerjakan. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Ini pasti dinyatakan bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Tetapi apabila Tuhan telah mengangkat kita, bukan untuk mempermalukan. Amin saudaraku. Nah, itu sebabnya tadi dibilang saudaraku sebelum ayat ini masuk, ada di ayat yang kita baca tadi dalam buku Ulangan tadi. Apabila kau sudah membangun rumahmu, bertambah emasmu, beranak pinak kambing sapimu, dombamu, katakanlah janganlah melupakan Tuhan Allah. Amin saudaraku. Jadi diingatkan dulu. Itu sebabnya dari sekarang ini jaga hati kita, amin Bapak Saudara. Jaga hati kita, jangan sampai ada dalam hati ini terbesit Tuhan.
Ya, saudaraku, tunggu nanti ya. Setelah saya punya mobil, saya akan pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Setelah saya punya motor, saya pergi ke sana, pergi ke sana. Dan direncanakan semua itu hari Minggu, karena hari biasa kerja. Haleluya. Akhirnya apa kata Rocky? Tadi belum ada apa-apa, setiap kali anak ini, kawan ini katanya. Tapi setelah diberkati Tuhan, udah kayak gak lagi tuh, mempermalukan. Haleluya. Atau sebaliknya, setelah kita diberkati Tuhan, lalu kita berkata kepada orang yang diberkati tadi, nah ini orang yang kau hina dulu ini orang yang kau pandang hina, yang kau bilang bodoh lah. Sekarang kau lihat sudah diberkati Tuhan, mampus kau. Itu pun gak boleh. Haleluya. Jangan mempermalukan. Namanya saudaraku. Tetapi ini akan Tuhan nyatakan supaya apa, saudara kasih? Orang-orang yang memang tadinya sudah menjadi terpandang diberkati orang pintar, saudaraku, belajar dari hidup kita. Haleluya. Dan di sini saudaraku kita bisa menceritakan tentang Tuhan. Tujuannya semua untuk kemuliaan bagi Tuhan. Yang mau mempermuliakan Tuhan dengan berkatnya katakan amin. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mari persiapkan hati kita. Amin saudaraku. Tuhan tahu isi hati saudara hari ini. Tuhan tahu isi hati kita. Saudara kasih. Jadi semakin cepat Tuhan percaya kepada kita, maka semakin cepat berkat itu diserahkan. Haleluya. Sama seperti orang di dunia ini ada namanya orang kepercayaan. Ya, saudaraku. Dan saudara kasih, semakin seseorang itu bisa dipercayai, maka semakin banyak berkat yang dipercayakan kepada dia. Amin. Mungkin tadinya cuma dipercayakan saudaraku, ya sepeda motor, lolos bisa dipercayakan. Saudara kasih, sudah mulai dipercayakan mobil, nah bawa mobil ini, lolos bisa dipercayakan. Sekarang, nah tinggal kau di rumahku ini, bisa dipercayakan. Akhirnya, nah kelolalah usaha ini. Amin. Haleluya. Tapi dalam hal kecil pun kita gak bisa dipercaya. Jangan mimpi hal yang besar. Amin. Amin saudaraku. Nah itu semua dalam hati, sifat, karakter. Haleluya. Haleluya. Jadi anak-anak Tuhan, saudara kasih, persiapkan hati kita untuk menerima pergantian. Amin. Saudaraku, 10 tahun dikatakan saudara kasih. Ya, 10 tahun dari sekarang ini, Bapak Ibu saudaraku. Jangankan sampai 10 tahun, saudara kasih. Saya mau melihat 2-3 tahun, 4 tahun ke depan, semua kita udah punya rumah permanen. Haleluya. 1-2 udah punya mobil, saya Amin. Haleluya. Bukan untuk menyombongkan, tapi karena Tuhan menggenapi janjinya. Karena ini firman Tuhan. Karena Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Bukan karena saya, tapi karena firman Tuhan dan karena Tuhan. Amin. Haleluya. Yang diberkati sampai di sini katakan amin. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ya kata-kata negatif yang diperkatakan kepada kita, saudaraku, jangan sampai itu saudaraku menguasai hidup kita. Amin. Kan dibilang tadi saudaraku ya, dikatakan tadi saudaraku ya, membuang semua pikiran yang meremehkan kita. Saudaraku, semua jangan ada yang masuk. Dikatakan perumpamaan begini saudara. Mungkin ya kata-kata itu aja. Bodoh kali itu orang miskin seperti kamu bodoh apa mungkin kata orang. Tapi apa yang saudara? Ini kata-kata tinggal terus dalam hati kita, saudara, dan menjadi bahan pikiran kita, tertanam dalam hati kita. Akhirnya kita pun mengaku ya Tuhan, aku mau orang miskin, aku mau orang bodoh, aku mau orang terpandang, aku mau orang hina, itu terus hidup. Dikatakan perumpamaan seperti ini, saudara, aku ini 600 ml. Saudara kasih, itu sebenarnya nggak berat, ini saudaraku. Tapi kalau sempat itu 1 bulan di atas tangan kita ini, jangankan 1 bulan, 1 hari pun saudaraku, itu menjadi beban yang sangat berat dan nggak mampu kita menahankan. Kalau itu terus menerus kita taruh di tangan kita.
Nah demikian juga kata-kata yang negatif tadi. Kata-kata yang meremehkan tadi, kayaknya terlalu besar kali apa segala macam, saudara kasih. Ya, tetapi karena terus kita pikirkan, kita masukkan dalam hati, dan menjadi kehidupan bagi kita. Sehingga saudaraku, kita saudara kasih tidak bisa diberkati. Amin saudara. Jadi katakan begini Bapak Ibu saudara kasih ya. Kapal, contohkan kapal saudaraku ya. Kapal, kenapa bisa dia terapung? Kenapa saudaraku bisa kapal itu tetap berdiri di atas air? Berdiri saudara, karena dia ada di atas air. Saudara kasih. Dan dikatakan kita anak-anak Tuhan harus punya pompa seperti kapal. Kenapa setiap kapal harus ada pompa? Karena ketika kalau ada air masuk, ada dinding yang berlubang, saudaraku, air masuk ke dalam kapal dan saudaraku, pompa itu siap untuk membuang. Amin saudara? Sehingga saudara kapal tetap bisa stabil, tetap bisa jalan. Saudara kasih. Nah demikian juga kita harus punya pompa. Pompa apa? Pompa yang bisa membuang kata-kata yang meremehkan, kata-kata negatif, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang melemahkan kita. Ketika itu masuk, Bapak Ibu Saudara, ada pompa yang membuangnya. Haleluya. Sehingga saudaraku tidak berlama-lama dia di sini. Dan tidak mempengaruhi saudaraku ya keadaan hidup kita. Sama seperti air tadi tidak mempengaruhi keadaan kapal. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana, apa itu pompanya yang harus kita buat saudaraku? Katanya di sini saudara kasih. Buang semua perkataan-perkataan negatif itu Bapak Ibu Saudara kasih. Dan isi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Isi dengan firman Tuhan. Saudara kasih. Bolak-balik ini firman Tuhan, isi firman Tuhan, isi firman Tuhan, isi firman Tuhan, isi firman Tuhan. Karena memang dari dunia ini yang negatif banyak masuk. Saudara kasih. Ya. Kalau negatif bertemu dengan negatif, akhirnya jadi positif. Amin, saudaraku. Ya. Datang kata-kata negatif dari luar. Kita pun menanggapinya dengan negatif. Ya, benar. Itu aku memang bodoh, aku segala macam. Negatif jadi. Positif jadi. Itulah jadinya hidup kita. Haleluya. Nah, tapi saudaraku, ya ketika negatif bertemu dengan positif, hasilnya negatif. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi enggak jadi positif, ya. Negatif. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saudaraku, mari semuanya kita ya mengerjakan firman Tuhan ini. Buang segala kata-kata yang tidak saudara sesuai dengan firman Tuhan yang mungkin saudara terima dari orang lain. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, penuhkan hati kita dengan firman Tuhan, penuhi hati kita dengan pujian penyembahan, penuhi hati kita dengan ucapan syukur, saudaraku. Dan ingatlah Tuhan dan mengejar Tuhan. Amin, saudara. Kejar Tuhan. Tapi saudara kasih, ya, kejar Tuhan, kejar firman Tuhan. Ya, jangan seperti kita harus orang banyak itu saudaraku mengejar Tuhan, bukan mengejar berkatnya. Amin, saudaraku. Jadi pastikan seperti yang saya bilang itu, saudara datang ke sini untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jangan ada niat-niat yang lain untuk datang ke gereja. Kalau dulu seperti itu, jangan terus menerus seperti itu. Kalau selama ini beberapa waktu yang lalu saudara datang ke gereja supaya Pak Gembala jangan marah, supaya Pak Gembala senang, supaya Pak Gembala gak menegur, gitu ya kan? Itu dulu. Sekarang ini datang ke gereja supaya Tuhan senang. Amin, saudara. Bukan supaya kami senang. Memang senanglah hati kami kalau saudara datang, tapi tujuan utama saudara datang ke sini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan kalau Tuhan sudah disenangkan, pasti kita diberkati. Haleluya. Haleluya. Nah, sering kali firman Tuhan, Yesus adalah patron surgawi untuk menerima pertandaan dan kemuliaan. Tuhan sudah menjadi contoh bagi kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Dan saudaraku, yang saudara kasih di dalam dunia ini banyak hinaan, banyak ejekan, banyak cacimaki. Dan itu sudah dialami oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih. Tetapi Bapak Ibu Saudara tidak satu pun itu masuk dalam pribadi Tuhan. Amin. Tidak satu pun itu masuk dalam pribadi Tuhan.
Ya, dia tetap fokus pada tujuan. Dia tetap fokus mengerjakan apa kata Bapaknya dari surga. Maka Bapak Ibu Saudaraku, dia disalib bukan karena dia tidak berdaya, bukan karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dicampuki bukan karena dia tidak mampu melawan. Amin saudara. Dia mau diludahi bukan karena dia tidak bisa membalas. Bisa dilakukan. Tapi itu tidak masuk dalam diri. Dia selalu ingat apa yang dilakukan. Dia selalu mengejar apa kata Bapaknya. Amin. Haleluya. Maka tadinya yang Yesus yang tidak diperhitungkan tadi, Yesus yang dihina-hina itu tadi, Yesus yang dilecehkan itu tadi, Yesus yang diludahi, Yesus yang dicambuk, Yesus yang dipukuli. Bapak Ibu Saudara kasih, ya apa jadinya? Saudara, kemarin kita lihat sebentar dalam Filipi 2, saudara kasih, ya Filipi 2 ayat 9 sampai 10, saudara. Haleluya. Kita baca sama-sama dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 10, 1, 2, 3. Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yesus tidak secara terfokus kepada hinaan, kepada ejekan, kepada caci maki orang. Yesus terfokus kepada apa kata Bapa. Sehingga apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya Yesus meninggikan dia. Dan nama Yesus di atas segala nama. Haleluya. Ya dikatakan begini, andai Tuhan gak mau disalib, maka semua manusia di saudaraku akan mati. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, karena Tuhan merelakannya, karena Tuhan melakukannya pasti dengan kasih. Amin saudaraku. Dia berkorban dengan kasih. Dia berikan tubuhnya supaya tubuhnya berbilur-bilur dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dia berikan saudaraku kepalanya dimahkotai duri supaya kita saudaraku supaya pikiran kita ini saudaraku dibebaskan. Dia rela disalib supaya kita bebas dari kutuk. Amin saudaraku. Dia mati supaya kita hidup. Amin saudara. Haleluya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, Yesuslah yang menjadi patron kita. Dan difirmankan berkata, sekarang ini Yesus sedang bekerja untuk melakukan apa yang sesuai dengan hidup kita. Amin saudaraku. Nah Tuhan tadi janjikan saudara kasih supaya kita menjadi berkat, supaya kita berganda. Haleluya. Tuhan sedang mengerjakannya. Amin. Dikatakan satu contoh, seorang penjahit tidak akan menjahit di luar daripada patron, garis, ketentuan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dia kan selalu ikut menjadi patron garis itu Bapak Ibu Saudara kasih. Ya, supaya pas bagi orang yang menyesal. Apabila sudah lari dari patron Bapak Ibu Saudara kasih, maka tidak akan saudaraku bisa dipakai, tidak akan berfungsi. Amin saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita teladani Tuhan Yesus. Amin. Amin. Karena firman Tuhan mau diejek, mau dihina, mau saudaraku yang sengsara. Karena firman Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dia mau berkorban. Amin saudaraku. Karena firman Tuhan mengajar kita harus mengasihi, maka kita harus mengasihi. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Apakah saudara yakin bahwa saudara akan diberkati Tuhan? Amin. Apakah saudara percaya Tuhan punya rencana untuk menggandakan hidup saudara? Amin. Amin. Itulah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan mau kita semuanya yang tidak diperhitungkan suatu saat nanti 10 tahun daripada sekarang ini Tuhan sudah bekerja dan kita diperhitungkan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih kita bangkit berdiri semuanya.